Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi keberkahan dan manfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita belajar menggunakan via Zoom ya, karena pandemi juga belum berakhir. Kalian tetap jaga kesehatan dan selalu berolahraga ya anak-anak. Baik, untuk presensi, Ibu akan panggil satu-satu, nanti kalian on cam ya. Yang pertama ada Mbak Neva Berliana Timur. Hadir, Bu. Selanjutnya Mas Syamsul Nur Hidayat. Hadir. Mas Razan Nuhad Zulfakor. Hadir. Mbak Rizky Nurindah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya untuk hari ini. Baik, untuk minggu kemarin kita sudah belajar mengenai atletik, yaitu cabang olahraga sprint. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai cabur yang sama, yaitu atletik dengan nomor lompat jauh. Baik, ada yang tahu nggak lompat jauh itu apa? Ada yang bisa jawab? Belum, Bu. Belum tahu. Ada yang bisa jawab apa itu lompat jauh? Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu ya. Ibu lanjut dulu share screen-nya. Baik, jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang lompat jauh, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih poin-poin yang akan kita pelajarin untuk hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai yang pertama ada pengertian, teknik dasar, macam-macam gaya, dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang ada di lompat jauh. Next. Nah, jadi untuk lompat jauh itu, yaitu menurut Ballesteros pada tahun 1979 mengemukakan bahwa lompat jauh adalah hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu awalan dengan daya vertikal yang dihasilkan dari kekuatan kaki menolak. Sasaran dan tujuan dari lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Ada juga yaitu lompat jauh merupakan salah satu gaya yang ada di atletik yang fungsinya yaitu dengan tujuan untuk mencapai jarak lompatan yang sejauh-jauhnya dengan dihitungnya itu dari papan tolakan. Selanjutnya next. Nah, untuk tahapan atau teknik lompat jauh sendiri itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu ada awalan, yang kedua itu ada tolakan, yang ketiga ada melayang, dan yang terakhir itu ada pendaratan. Next. Nah, untuk awalan sendiri, yang pertama itu ada ancang-ancang atau berlari pada lintasan
awalan dari pergerakan lari lambat, lari cepat-cepat, dan tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertemu pada papan tumpuan atau papan tolakan. Nah, untuk gerakan awalan sendiri, yaitu posisinya kita berlari ya anak-anak. Nah, berlari ini biasanya nanti itu di lintasan lari ada check mark atau untuk tanda-tanda kita memulai awalan ini. Nah, biasanya kalau untuk senior itu 35 sampai 40. Nah, kalau untuk junior itu menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri ya, maksudnya diri kita masing-masing. Untuk posisinya seperti kita berlari, yaitu pandangan ke depan, tangan diayunkan, terus nanti ketika kita sudah mendekati papan tolakan, ini ya yang warna merah ini, apakah nampak anak-anak? Apakah papan merah ini nampak? Kelihatan, Bu. Oke, nah di sini ketika kita mau mendekati ini atau kurang lebih 3 atau 5 langkah, di sini kita tidak boleh merubah kaki. Nah, kenapa tidak merubah kaki? Karena tujuan dari gerakan awalan ini atau berlari ini yaitu untuk nantinya bertumpuan di sini, di papan tolakan, supaya lompatan kita tuh jauh. Apakah ada pertanyaan? Untuk di sini? Belum. Oh, belum ada. Baik, next. Selanjutnya yaitu ada gerakan tolakan. Nah, gerakan tolakan ini yaitu tumpuan dilakukan dengan kaki yang terkuat, aktif, dan cepat di papan tumpuan. Pinggang bergerak lurus ke depan, kedua tangan diayun ke depan. Nah, jadi untuk gerakan tolakan ini yaitu di sini ya, yang sesuai tadi yang Ibu jelaskan di gambar yang gerakan awalan itu di papan merah. Nah, untuk ini papan berwarna abu-abu ya. Jadi untuk gerakan tolakan ini, posisinya ketika kaki dihentakkan di papan tolakan, pandangan lurus ke depan, tangan kita ayunkan ke depan, atau kita mengayun. Nah, ini harus menggunakan kaki terkuat. Boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Nah, untuk melompat ini atau tolakan ini, tidak boleh menggunakan kaki dua ya. Jadi, harus pilih salah satu. Jadi, kalian kalau misal Mbak Rizcew itu kuatnya yang kanan, itu menggunakan kanan. Kalau misal Mas Rajan menggunakan kiri, itu nggak apa-apa kiri. Jadi, tidak ada yang namanya harus kanan semua atau harus kiri semua, enggak, tidak ada ya. Nah, setelah itu, setelah dihentakkan, ini kaki yang tidak menapak atau yang tidak ditolakkan itu kita ayunkan ke depan seperti ini menuju ke bak pasir. Ini ya anak-anak yang warna hijau. Baiknya selanjutnya next. Yang ketiga ini ada gerakan melayang. Nah, untuk gerakan melayang ini yaitu kita ketika melayang itu harus memelihara keseimbangan badan. Selanjutnya mengusahakan melayang di udara selama mungkin, yaitu dengan kaki diluruskan, badan condong ke depan, dan kedua tangan diayunkan. Maaf ya, ini sedikit typo. Jadi Bu jelaskan, ketika kita sudah berada di gerakan melayang, yaitu posisi badan dan kaki itu harus bagaimana. Jadi untuk gerakannya, ketika sudah di papan tolakan tadi, nah posisi kita yaitu melayang di udara. Nah, untuk melayang di udara ini ada banyak gaya ya anak-anak. Ada yang tahu apa aja gayanya? Ada 3 gaya. Kayak jongkok, Bu. Benar, Mas Razan, gaya jongkok. Ada lagi?
Ada lagi yang bisa menjawab? Mbak Neva? Saya cuma itu, Bu. Melayang di udara bukan ya Bu ya, atau berjalan di udara Bu? Bisa diulang Mbak Neva? Berjalan di udara bukan ya Bu ya? Ya, benar. Bagus. Satu lagi? Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau misal tidak ada, Ibu akan menjelaskan ada 3 gaya ketika kita berada di gerakan melayang atau ketika kita melayang. Yang pertama itu ada gaya jongkok, gaya jalan di udara, dan yang terakhir itu ada gaya menggantung. Nah, untuk yang ini Ibu jelaskan yaitu ini untuk gaya yang ada di sini, yaitu Ibu akan menjelaskan bagaimana ini menggantung. Oke, anak-anak. Nah, posisinya kaki setelah di atas itu ditekuk seperti ini. Selanjutnya, tangan ini diayunkan ke depan. Nah, selanjutnya ketika ingin mendarat, itu kaki ditekuk di depan. Karena kan kita mau posisi mendarat ya di bak pasir. Jadi, posisinya kita kedepankan, terus tangan juga. Oh, ini untuk gaya jongkok ya anak-anak, bukan gaya menggantung. Jadi nanti akhirannya yaitu seperti kita mau jongkok. Nah, di sini ketika kita di gaya melayang atau saat melayang, itu kalau bisa kita lama. Jadi supaya hasil lompatan kita itu jauh. Apakah ada pertanyaan? Anak-anak? Belum Bu. Oh, belum ada. Next. Nah, yang terakhir yaitu ada gerakan mendarat. Gerakan mendarat ini yaitu menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, apa sih maksudnya? Jadi seperti ini anak-anak. Kita lihat gambar ya. Ketika kita mau mendarat, setelah kita berada di gerakan yang tadi yaitu melayang, itu kaki sedikit diluruskan terlebih dahulu ya anak-anak untuk pendaratan. Tangannya kan tadi di sini ya. Nah, ini udah agak ke bawah. Posisinya badan ini dicondongkan dan ini kepala ini ditundukkan ya. Nah, selanjutnya ketika posisi akhir itu seperti kita jongkok sesuai di gambar ini. Kalau bisa waktu pendaratan ketika menyentuh bak pasir ini, tangan ini ke depan, jangan sampai ke belakang. Kalau ke belakang itu akan merugikan kita. Kenapa bisa merugikan? Karena untuk pengambilan hasil lompatan itu kita lihat atau kita ukur dari papan tolakan ini yang tadi, selanjutnya diukur dari ujung ke paling terdekat dengan papan tolakan. Nah, kalau misal ini ya, pantat terlebih dahulu, nah nanti pantat. Kalau misal nanti tangan di belakang, nah itu nanti tangan. Jadi sebisa mungkin kita itu setelah melakukan pendaratan atau mendarat, itu kita condongkan badan ke depan semuanya. Untuk kaki, tangan, dan anggota tubuh ya, kalau bisa. Jadi, dan tidak boleh keluar dari bak pasir ini. Nah, ini kan ada garisnya. Jadi tidak boleh keluar dari bak pasir. Selanjutnya next.
Nah, untuk gaya. Bentar ya anak-anak. Ternyata ada gangguan. Oke. Untuk macam-macam gaya lompat jauh. Nah, di sini ada 3. Ada gaya jongkok, gaya jalan di udara, dan gaya menggantung. Apakah ada yang bisa menjelaskan dari salah satu gaya ini, anak-anak? Mas Rajan bisa mengutarakan pendapatnya? Yang mana, Bu? Coba pilih salah satu. Maksudnya Mas Rajan paham di mana atau mengetahui gaya yang mana untuk Mas Rajan jelaskan kepada teman-teman. Baik, Bu. Jadi saya eh, sedikit memahami mengenai gaya jongkok, Bu. Jadi Oke, baik. saat Bisa melakukan gaya jongkok dijelaskan ya, itu, Mas Rajan? ya. Jadi saat melakukan gaya jongkok itu, saat posisi melayang di udara, kedua kaki itu membentuk ya seperti jongkok, Bu. Jadi saat melayang itu tubuh kita seperti jongkok di udara, lalu saat sudah di puncak saat melayang itu kedua kaki didorong ke depan agar lompatan kita menjadi jauh gitu, Bu. Dan saat mendarat juga menggunakan kedua kaki dan diakhiri dengan jongkok juga. Oke, Seperti itu, Bu. bagus. Apa yang Mas Razan jelaskan itu sudah sesuai ya. Jadi untuk gaya jongkok itu seperti yang digambar. Jadi tadi anak-anak untuk yang bagian gerakan melayang tadi kita menggunakan gaya jongkok ya, bukan gaya kita menggunakan gaya menggantung, bukan gaya jongkok. Nah, untuk gaya jongkok ini merupakan salah satu gaya yang paling mudah dipahami atau yang paling mudah dilakukan untuk pemula atau yang belum pernah melakukan gaya lompat jauh ya anak-anak. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mas Rajan tadi, gaya jongkok itu ketika berada di melayang atau gerakan melayang, itu posisi kita seperti jongkok dan nanti diakhiri dengan posisi jongkok. Selanjutnya yaitu ada gaya jalan di udara. Untuk gaya jalan di udara ini sendiri, ketika posisinya kita melayang, itu kaki kita seperti berjalan atau mengayuh sepeda. Teman-teman pernah mengayuh sepeda enggak? Pernah, Bu. Pernah, Oke, Bu. pernah kan? Nah, jadi kalau kita nanti melakukan gaya jalan di udara menggunakan gaya ini ya anak-anak, posisi kaki itu seperti kita mengayuh seperti ini. Nah, apakah nampak tangan Ibu? Nampak. Oke, jadi seperti ini ya nanti anak-anak kalau kita menggunakan gaya jalan di udara. Nah, di gaya jalan di udara ini merupakan gaya yang paling efektif dan efisien. Karena apa? Karena mampu menghasilkan jarak yang paling jauh dari gaya-gaya ini, yaitu gaya jongkok dan gaya menggantung. Terus selanjutnya yaitu ada gaya menggantung. Nah, untuk gaya menggantung ini seperti gambar sama. Nanti untuk melayangnya itu posisinya kita menggantung ya anak-anak. Nah, menggantungnya itu nanti kakinya ditekuk, terus tangannya dikedepankan seperti tadi ya anak-anak yang udah Ibu jelaskan di gaya melayang. Oke, lanjut. Nah, ini ada sarana dan prasarana lompat jauh. Bisa disebutkan anak-anak apa aja sarana dan prasarana yang ada di lompat jauh ini. Ayo Mbak Rizkyau bisa
dijawab, sudah ada gambarnya di PPT. Meteran bukan ya, Bu? Ini Oke, meteran. Selanjutnya ada lagi. Papan tolakan, Bu. Oke, papan tolakan. Mbak Neva benar. Ada lagi. pasir itu, Siapa tadi? Mbak Rizky. Ya, menjawab apa Mbak Rizky? Apa namanya, Bu? Apa Buat Mbak Rizky? pendaratannya. Yang buat pendaratannya ini pasir apa ya, Bu, Oh ya, namanya? pasir. Bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Lintasan, Bu. Lintasan. Good, Mbak Neva. Ada lagi Mas Samsul? Ayo coba menjawab. Apa, Bu? Sarana dan prasarana yang ada di lompat jauh. Lapangan. Lapangan. Bagus banget. Jadi anak-anak Iya, udah mengerti ya sarana dan prasarana yang ada di lompat jauh. Nah, untuk sarana dan prasarana yang ada di lompat jauh itu ada lapangan atau lintasan ya. Yang pertama itu ada lintasan lari. Jadi untuk gambar ini yang sebelah kanan ya, kiri ya. Ini yang warna biru ini adalah lintasan lari. Jadi nanti kalian akan lari di sini. Setelah itu nanti ada papan tolakan seperti yang ini warna putih. Ini ada papan tolakan. Terus kalian nanti jangan lupa pakai sepatu ya, anak-anak. Menggunakan sepatu. Terus di sini ada bendera merah dan putih. Nah, di sini Bu akan menanyakan kepada kalian, apa sih fungsinya bendera merah dan putih? Ada Kayak yang buat bisa menandai nggak, Bu, kalau ini menandai bagaimana ya Mbak Rizky, boleh kalau diperjelas? kakinya itu loh, Bu, apa ke papan tolakannya melewati atau pas gitu. Oke, baik banget Mbak Rizal jawabannya. Jadi fungsinya bendera ini yaitu untuk yang merah itu menandakan bahwasannya lompatannya itu tidak sah. Kenapa bisa dikatakan tidak sah? Karena si pelompat ini melewati papan tolakan. Nih, di depannya ya, melewati papan tolakan. Tetapi ketika pelompat ini di belakang papan tolakan yang sebelah sini atau di belakangnya yang putih, itu lompatan tetap dikatakan sah ya anak-anak. Terus kalau misal dikatakan sah itu nanti ini yang penjaganya akan menentengkan atau akan mengibarkan bendera putih. Tetapi ketika si pelompat ini apa namanya yang bisa dikatakan ya anak-anak, ketika melewati papan tolakan, nah itu nanti akan yang merah. Selanjutnya ada meteran. Nah ini meteran ini yaitu untuk mengukur jarak jauh atau jarak para pelompat. Selanjutnya ada seragam dan papan atau nama punggung ya anak-anak. Apakah kalian lihat yang di bawahnya ini, seragam ini kan ada kayak tanda-tanda warna biru sama kuning ya. Nah ini yaitu yang namanya check smart atau biasanya digunakan untuk tanda-tanda kita larinya. Jadi misal lari sebelah ujung ini kita agak pelan, terus sedikit kencang, terus kencang gitu ya anak-anak. Next. Baik, bisa kalian nanti cermati video yang akan Ibu putarkan buat kalian. Nanti Ibu akan ada giveaway atau bonus buat kalian. Oke, bisa di-play.
Apakah sudah bisa keluar atau ada suaranya? Belum, Bu. Bentar ya, Ibu klik bentar 2 kali. Bu, coba Bu linknya dibagikan aja Bu di YouTube. Oke, Ibu, ini karena kendala teknis ya anak-anak, karena videonya tidak bisa diputar di PPT ini, Ibu akan share ke kalian lewat WA grup. Bisa dilihat dulu ya anak-anak selama 5 menit. Ibu tunggu. Oke anak-anak, apakah sudah selesai menontonnya? Monitor? Apakah Bentar Bu, sudah masih selesai? menonton. Oh, masih menonton ya, baik. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Jadi sesuai yang Ibu katakan di awal tadi sebelum pemutaran video, Ibu ada sedikit bonus yaitu pertanyaan kepada kalian. Setelah kalian mengamati atau melihat video yang Ibu sudah share ke kalian, manakah gaya yang paling efektif dan efisien? Ayo, tadi sudah melihat kan? Melayang Bu kayaknya. Bukan yang belum tepat ya. Kalau menurut saya itu orang yang kedua, Bu, karena itu melakukan berjalan di udara juga, Bu, seperti itu. Bagus Mbak Neva, sesuai. Jadi sesuai yang Ibu terangkan di awal bahwasannya gaya yang paling efisien dan efektif itu gaya jalan di udara. Nah, sesuai dengan yang di video juga ya tadi, yang juara satunya itu ketika sang pelompat atau jumper itu menggunakan gaya jalan di udara. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah cukup jelas Bu. Bagaimana Mas Razan? Sudah cukup jelas. Oh, jelas. Apakah ada lagi? Maksudnya yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham dari penjelasan Ibu hari ini? Tidak Bu. Oke, tidak ada ya. Karena teman-teman semua atau anak-anak semua sudah paham mengenai materi lompat jauh ini, kalian nantinya akan Ibu tugaskan yaitu
membuat video lompat jauh, kita menggunakan gaya jongkok saja ya anak-anak, karena yang paling mudah ya. Terus nanti kalian kirimkan di WA grup dengan format nama dan kelasnya ya, karena Ibu tidak hanya mengajar di kelas kalian saja. Jadi takutnya Ibu lupa. Baik, Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan benar dan sangat antusias sekali ya anak-anak, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu jelaskan atau Ibu utarakan kepada kalian. Terus kalian juga sudah paham dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.